Hai semuanya, kembali lagi nih dengan Putar Otak Channel. Apakah kalian masih ingat dengan merek vendor Nokia? Atau di antara kalian masih mempunyai salah satu produk dari merek legendaris tersebut? Jauh sebelum Apple dan Samsung mendominasi pasar, kita sudah disuguhkan dahulu dengan ekspansi gila-gilaan yang dilakukan Nokia. Bagaimana tidak, dahulu Nokia seperti penguasa tunggal pasar handphone dunia. Bahkan cukup lama sebelum akhirnya robot tak bersisa. Kini boleh jadi Nokia tinggallah sebuah cerita, meskipun kini Nokia sedang berusaha bangkit dengan perlahan-lahan untuk mengumpulkan puing-puing kesuksesannya. Lantas, mengapa perusahaan sebesar Nokia bisa kolaps? Simak dan tonton videonya sampai habis. Bergerak lambat. Kompetisi perangkat mobile yang sebenarnya dimulai pada tahun 2007 ketika Apple merilis iPhone seri perdana yang dinilai inovatif, sedangkan Nokia masih menganggap jika Symbian tetaplah terbaik. Hingga akhirnya datang pendatang baru seperti BlackBerry dan Android. Barulah Nokia kehilangan kepercayaan diri, hingga akhirnya benar-benar terbenam. Setelah beberapa tahun menghilang, Nokia seperti berusaha bangkit untuk merebut dominasi dengan merilis smartphone beros dari Microsoft, yakni Windows Phone. Keputusan Nokia memilih Microsoft dinilai salah oleh sebagian orang karena saat itu Microsoft belum begitu populer dibandingkan Apple, BlackBerry, atau Android. Keputusan Nokia juga terlampau lambat, maka tak salah jika akhirnya loyalis Nokia bermigrasi pada smartphone beros Android daripada bertahan pada Nokia yang dinilai memiliki operasional lebih lambat. Ekspansi negeri Tiongkok. Tak hanya dinilai terlalu lambat, Nokia juga kurang peka terhadap manuver yang dilakukan vendor lain. Kelahiran HTC, Huawei, dan ZTE yang kala itu berhasil mendobrak pasar smartphone berkat kejelian mereka untuk memproduksi smartphone Android. Lalu vendor smartphone Tiongkok lainnya seperti Lenovo, Xiaomi, dan Asus semakin membenamkan Nokia dalam jurang keterpurukan, di mana vendor Tiongkok berhasil merebut loyalitas konsumen Nokia lewat flagship Android mereka. Tak kaya saat itu pasar smartphone dipenuhi oleh Apple untuk kelas atas, dan sedangkan Samsung menguasai pasar menengah dan vendor Tiongkok menguasai pasar bawah. Lantas Nokia seperti tak kebagian porsi. Nokia dianggap kuno. Karena lambat bergerak, akhirnya Nokia mulai dianggap usang. Nokia juga tak segera melakukan inovasi, di mana pada saat itu Samsung berhasil merebut perhatian konsumen dengan inovasinya. Dengan berbagai langkah serta strategi, akhirnya Samsung merebut tahta Nokia dengan cara gemilang. Sedangkan pada saat itu, konsumen semakin pintar dengan memilih smartphone yang lengkap dengan fitur-fitur canggih, hingga membuat Nokia hanya dianggap sebagai warisan tradisional. Hasilnya, kini Nokia sudah diakuisisi oleh Microsoft setelah menyerah pada keadaan. Usai sudah perjalanan sang legenda, namun Nokia tetaplah Nokia yang harum akan prestasinya di masa lampau, dengan flagship Candy Bear yang tak akan pernah dilupakan sejarah. Jadi, apakah ada smartphone terbaru dari Nokia? Kabarnya, Nokia telah bangkit dari keterpurukannya. Nokia telah merilis handphone ber-OS Android. Spesifikasinya seperti apa sih dari produk Nokia yang sekarang? Tapi saya tidak membahasnya, mungkin lain kali saya akan bahas. Nah, itu penjelasan menurut Putar Otak Channel. Apakah kalian setuju dengan video ini? Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik tombol like. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, silahkan kalian tombol dislike. Jangan lupa untuk subscribe channel ini buat dapetin video terbaru. Gratis kok, nggak bayar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.